Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahya qulubal mu'minina biwasfi rahmatih walladzi alhamahum husnat tawassuli ma yadfa'una min 'azimi akhdhihi wa 'uqubatihi والذي وهب لنا بركة في يومنا هذا يوم الجمعة المباركة لعباده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الوفي بعهده وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد أنبيائه ورسله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومصباح صدورنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم لقائه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقد فاز المتقون ونجى العابدون المخلصون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وعد السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Malam mimbar yang mulia ini khatib mengajak dan mengingatkan agar senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan dengan sekuat tenaga menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadah kita yang kita lakukan dari akhir balik sampai sekarang, bahkan sampai kita tutup mata, semuanya diijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji serta syukur tak lupa kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, dari nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga di kesempatan yang mulia ini Allah masih mengizinkan kita duduk bersimpuh di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan Jumat kita membawa keberkahan buat kehidupan kita di alam dunia yang fana ini. Salat dan salam tak lupa kita kirimkan, hadiahkan kepada manusia budiman, insan pilihan, panutan umat manusia sepanjang zaman, dialah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua yang berada di masjid ini termasuk umatnya yang berhak mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang besar dari beliau nanti di hari kiamat. Amin. Amin ya mujibas sailin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Islah as'adakumullah. Kita masih di bulan Rajab yang begitu agung dan mulia. Bulannya Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya
terdapat peristiwa yang teramat agung dan besar yang Allah Maha Besar berikan kepada manusia yang besar, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga ada perubahan kiblat dari Baitul Maqdis, yang mana baginda Rasulullah SAW salat menghadap Baitul Maqdis selama kurang lebih 16 bulan sampai datang perintah fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, agar Nabi Muhammad pindah, berubah yang tadinya menghadap kiblat ke Baitul Maqdis selama 16 bulan, pada bulan Rajab pindah menghadap ke Baitullahil Ka'bah yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalam bilangan bulan yang Allah berikan, jadikan kepada kita umat manusia, dalam setahunnya ada 12 bulan semenjak Allah ciptakan langit, bumi serta isinya. Hadirin rahimakumullah, dari 12 bulan dari Muharram sampai Dzulhijjah, Allah pilih 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan yang agung dan mulia. Kenapa Ramadan nggak masuk? Karena Ramadan punya kemuliaan tersendiri. Hadirin rahimakumullah. Jadi bukan berarti tidak ada Ramadan dari 4 bulan ini, bukan berarti Ramadan tidak mulia. Kenapa? Karena Ramadan sudah punya kemuliaan, keagungan tersendiri yang Allah berikan buat umat Nabi besar Muhammad SAW. Maka 4 bulan ini, selain bulan Ramadan, yang 3 bulan berturutan, Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan satu lagi terpisah, yaitu bulan Rajab yang sekarang kita berada di dalam Rajab Al-Asad. Kata ulama bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang Allah tuangkan rahmatnya. Maka dianjurkan sama ulama di bulan Rajab ini kita banyak baca istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, Allah siapkan kita bulan Rajab supaya nanti bulan Ramadan masuk, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasul SAW menegaskan dalam sabdanya, Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Baginda Rasul bahwa sesungguhnya bulan Rajab ini yang sekarang kita masih berada di dalamnya, yang begitu agung dan mulia, adalah bulannya Allah. Para ulama mengatakan kenapa bulan Rajab dinamakan bulannya Allah? Karena dianjurkan kita di dalamnya memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sebanyak-banyaknya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Bukan berarti istighfar hanya di bulan Rajab, tapi mumpung datangnya bulan Rajab, bulan istighfar, bulannya Allah, kita manfaatin. Makanya ulama ajarkan kita baca setiap pagi atau petang, sore, Rabbil firli warhamni wa tub alayya. 70 kali, ya Allah ampuni saya, sayangi saya, dan terima taubat saya. Allah tegaskan ini bulannya Allah, supaya kita banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Terlebih di bulan Rajab adalah bulan bagian daripada Ashhurul Hurum, yang mana kata ulama tafsir dalam menafsirkan ini ayat, al-amalus salih wal ajru fihi al-'azam, bahwa amal saleh, perbuatan baik kita lakukan di bulan Rajab, pahalanya akan berlipat-lipat. Hadirin rahimakumullah. Sebaliknya, maksiat, pelanggaran, dosa yang kita lakukan di bulan Rajab ini juga dosanya akan berlipat. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Akan gunakan buat kita beramal saleh, di antaranya baca istighfar. Apalagi
Nabi kalau sudah masuk bulan Rajab tidak pernah meninggalkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Yang pernah putus adalah rahimahullah. Kalau sudah masuk bulan Rajab, baca doa ini. Setiap sholat ingatkan kepada sahabat-sahabatnya, jangan lupa baca doa ini. Kita sekarang tinggal terusin umatnya. Yang mana ini doa Masya Allah kalau kita pahami, ya Allah berikan kami keberkahan di bulan Rajab. Kenapa ini bulan-bulan agung dan mulia bulan Rajab? Maka keberkahannya pun akan melimpah buat kita semua. Keberkahan dalam arti supaya kita tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti setelah Rajab wa Sya'ban, bulan Sya'ban, dari sekarang Nabi sudah ajarkan kita wa ballighna Ramadan. Padahal Ramadan masih kurang lebih 2 bulan, nggak nyampe 2 bulan bahkan. Tapi supaya diingat nama Nabi, baca doa ini supaya Allah temukan kita dengan bulan suci Ramadan. Kenapa? Belum tentu kita menjamin kita bisa menjumpai Ramadan. Maka diajarkan sama Nabi banyak doa. Bukankah Allah janjikan ud'uni astajib lakum? Banyak minta kepada aku kata Allah. Allah beda dengan manusia. Semakin diminta Allah senang. Beda dengan manusia, mungkin semakin sering diminta dia bosan hadirin rahimakumullah. Tapi Allah nggak pernah bosan. Bahkan Allah marah kalau manusia, kalau hambanya nggak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajar sama Nabi dari bulan Rajab kita diminta supaya Allah jumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Tapi jangan lupa dulu kita isi bulan Rajab Sya'ban sebelum ini dengan tadi amal soleh supaya berkah. Maka diajarkan tadi doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan apa lagi? Puasa. Supaya nih bulan Rajab berkah buat kita. Kita gampang sudah mulai diserang puasa. Yang sanggup 1 sampai 10 Rajab yang sudah berlalu alhamdulillah. Belum sempat puasa dari tanggal 1 sampai sekarang, sempetin sebelum datangnya nanti bulan Sya'ban, sebelum Rajab meninggalkan kita 1 hari aja. Tapi tadi balasan amal soleh yang kita kerjakan di bulan Rajab, balasannya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang punya istri, anak perempuan masih punya hutang puasa Ramadan, seperti jadikan bulan Rajab ini selain sunnah Rajab untuk qada puasa Ramadannya hadirin rahimakumullah. Apalagi baginda Rasul dalam sebuah hadis disebutkan, inna fil jannati nahran asyaddu bayadan minal labani wa ahla minal asali. Ila liman qala liman shoma yawman min Rajab. Nabi pernah bersabda bahwa nanti di surga ada sungai, airnya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu. Ditanya, buat siapakah sungai tersebut? Ya Rasulullah, kata Nabi, buat orang yang suka puasa. Minimal 1 hari aja puasa di bulan Rajab dan bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan bulan Rajab ini Allah berikan kita keberkahannya. Allah berikan kita dapat mudah untuk beramal soleh, baik itu istighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa, sedekah, mudah-mudahan semuanya Allah mudahkan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jumpakan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan mudah dalam mengajarkan amal-amal saleh yang ada di bulan suci Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.